Salam jumpa, salam sehat, sukacita selalu saudara. Jemaat Misi Kabar Baik dan juga saudara-saudara yang mendengarkan renungan hari ini. Saudara, kita masih dalam suasana tahun baru. Maka izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru tahun 2024. Nah saudara, saya mengajak kita di awal-awal tahun baru ini, mari kita kembali pada fokus yang benar, saudara. Kita hidup dengan segala yang kita lakukan, dan mari saya mengajak kita semua, mari kita kembali kepada fokus yang benar, yaitu fokus kepada kerajaan sorga. Mari kita memandang segala hidup kita, seluruh hidup kita ini dari pandangan Allah. Mari perhatian kita, saudara, untuk tahun 2024 ini dan seterusnya, kita awali dengan pandangan atau fokus atau pikiran yang berpikir perkara-perkara yang di atas, di sorga, saudara. Kita itu yang kita utamakan dan itu yang menjadi pusat perhatian kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur karena kami belum melewati tahun 2023 dengan kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Demikian juga kami sudah masuk pada tahun 2024, tahun yang baru, dan kami sedang menjalaninya. Tuhan, kami juga akan mengalami kasih Tuhan lebih lagi. Demikian juga perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kuasai hati kami, pikiran kami, roh kami, supaya firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, kuduskan hidup kami, baru hidup kami, ampuni dosa salah kami, dan pulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita membaca dari Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sama-sama katakan amin, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita, carilah perkara yang di atas. Ada usaha, ada komitmen kita, ada tekad yang kuat, saudara, dari kita untuk berusaha mencari perkara-perkara yang di atas. Artinya kita punya fokus ke situ saja, saudara. Walaupun kita masih hidup dalam dunia ini, ada banyak perkara-perkara di dunia ini, tetapi itu tidak menjadi fokus kita. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah perkara-perkara di atas, bukan di bumi ini, saudara. Siapa yang dibangkitkan? Karena itu kalau kamu dibangkitkan, saudara, bersama dengan Kristus, siapa yang dibangkitkan? Semua orang pasti dibangkitkan. Bedanya apakah saudara dibangkitkan bersama Kristus, itulah bedanya. Sekali lagi, semua orang pasti dibangkitkan. Orang yang berdosa dan orang yang benar, dua-duanya dibangkitkan. Semua orang pada akhir zaman akan dibangkitkan, saudara. Cuma bedanya apakah saudara dibangkitkan bersama Kristus, itulah bedanya, saudara. Jadi nanti pada saat akhir zaman, yang berdosa pun dibangkitkan dan menerima penderitaan kekal, neraka, saudara. Dan orang benar pun dibangkitkan dan menerima kehidupan kekal bersama dengan Kristus di sorga. Jadi yang menentukan itu adalah tempat kita. Kita dibangkitkan atau kita dibangkitkan bersama Kristus, itulah bedanya. Saudara berada di neraka kekal selama-lamanya,
atau bersama Bapa di sorga kekal selama-lamanya. Dua-duanya kekal, karena sifat manusia itu kekal adanya seperti Allah menciptakan manusia segambar dan serupa. Dia kekal, maka manusia juga kekal. Apa kekalnya itu? Di neraka yang kekal atau di sorga yang kekal. Itu pilihannya. Yang membedakan adalah kita dibangkitkan bersama Kristus. Itu yang luar biasa. Saudara, saya bertanya, siapa yang dibangkitkan bersama Kristus? Yang pertama, siapa yang dibangkitkan bersama dengan Kristus adalah dalam Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, siapa dibangkitkan bersama Kristus adalah orang-orang yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupnya di dalam Yesus. Artinya dia melakukan firman Tuhan, hidup dalam Kristus. Saudara, kalau cuma percaya dan tidak melakukan firman Tuhan, itu percuma. Saudara percaya, saudara tidak akan mendapat kerajaan surga. Yang diminta dari kita bukan cuma percaya, tetapi juga melakukan firman Tuhan, hidup di dalam Dia. Saudara, kalau kita membaca Matius 25 ayat 34 dan 41, saudara, ya, di sini Matius 25 ini berbicara tentang akhir zaman, di mana Tuhan memisahkan dua kelompok orang. Di sebelah kanan adalah domba-domba, yang sebelah kiri adalah kambing. Di sini orang benar, di sini orang berdosa, saudara. Nah, kepada orang berdosa ini, orang-orang yang tidak peduli dengan banyak orang, tidak peduli dengan orang-orang yang miskin, saudara, tidak peduli kepada orang-orang hina. Ini orang-orang berdosa ini yang tidak peduli, dia cuek dengan kehidupannya, dia cuma fokus kepada kehidupan sendiri, dia tidak peduli. Sementara orang benar ini, saudara, dia peduli kepada orang-orang yang hina, yang miskin, yang telanjang, yang sakit, yang dipenjara, dia peduli, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yesus Kristus pada akhir zaman untuk kedua kelompok orang ini dibedakan, saudara. Matius 25 ayat 34 dan 41. Ayat 34. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, orang benar ini, yaitu domba-domba ini, ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, saudara, ini ayat 41. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara, yang pertama, api kekal ini, neraka ini disediakan oleh iblis dan pengikutnya, tetapi juga akhirnya orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang yang tidak peduli kepada sesamanya juga akan masuk ke dalam api yang kekal ini, saudara. Kemudian juga kalau kita membaca Matius 7:21 sampai 23, di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ternyata orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu disebut pembuat kejahatan. Dan Tuhan dengan perkataan enyah, ini perkataan yang luar biasa, saudara. Engkau diusir, enyah.
dari hadapanku. Aku tidak mengenal engkau. Nah, saudara, jadi jangan hanya percaya saja, tetapi lakukan firman Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Itu yang pertama. Siapa yang dibangkitkan bersama Kristus adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, siapa yang dibangkitkan bersama Kristus adalah Kolose 2:11. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Haleluya, saudara. Bangsa Israel jasmani, mereka disunat dengan sunat jasmani, saudara. Tetapi orang-orang Israel rohani, mereka disunat juga, tetapi dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa ini, saudara. Itu yang kedua, saudara, orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus. Dan yang ketiga, yaitu karena kamu telah dikubur dalam baptisan kamu dalam Kristus. Dalam Kristus dibangkitkan oleh kuasa Allah sama seperti Kristus. Kolose 2:12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati, saudara. Baptisan itu tujuannya apa, saudara? Saya tidak bicara cara baptisan, tetapi baptisan itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengalami apa yang dialami Tuhan Yesus Kristus, saudara. Dia mati, Dia dikubur, Dia dibangkitkan, saudara. Itu yang kita alami pada saat kita dalam baptisan itu. Apa yang dialami Kristus, kita alami. Coba kita membaca Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Ayat 5-nya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Jadi saudara, baptisan itu supaya kita mengalami apa yang dialami Kristus. Haleluya. Saudara, sekali lagi, kalau saudara dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara yang di atas. Sekali lagi, perhatikan hidup saudara. Kalau engkau mengatakan engkau dibangkitkan bersama Kristus, maka engkau harus banyak fokus pada perkara-perkara surga, bukan perkara di bumi. Kita memang masih di bumi, saudara, ya. Kita masih butuh makanan, kita boleh memikirkan itu. Kita mungkin masih sakit, kita boleh memikirkan semuanya itu supaya kita disembuhkan, saudara. Kita juga masih bekerja dan sangat giat kita bekerja karena itu perintah Tuhan. Kita juga banyak melakukan di dunia ini perkara-perkara dunia. Tetapi hari ini saya mengajak sekalian kita, jemaat Misi Kabar Baik atau sekalian siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, renungan singkat ini, mari kita memfokuskan hidup kita, segala pencapaian kita di bumi ini untuk perkara-perkara surgawi, saudara. Nah, ada banyak hal, saudara, yang membuat kita ini melenceng dari fokus, atau mungkin kehilangan fokus, saudara. Setiap hari kita mengalami perkara-perkara di dunia ini. Apakah soal biaya-biaya rumah tangga, apakah biaya-biaya sekolah, apakah sampai saat ini istri belum bertobat,
kemudian suami belum bertobat, saudara, apakah anak-anak masih hidup dalam hidup yang bukan di dalam Tuhan? Kita masih banyak, saudara, perkara-perkara di muka bumi ini. Ini saya bilang ini perkara ecek-ecek, saudara. Perkara yang biasa, saudara. Sebab Tuhan menjamin itu perkara biasa-biasa, dan pasti Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu Tuhan yang janji. Tetapi ada kalanya kita, saudara, kita semua teralih fokus kita pada perkara-perkara ini. Bahkan mungkin, saudara, ada di antara kita sejenak meninggalkan perkara-perkara surgawi karena suatu kepentingan yang dahulu punya panggilan di dalam kasih, tetapi sekarang punya panggilan dalam kepentingan, saudara. Beda, ya. Sekarang kita kehilangan panggilan dalam hidup kita karena perkara-perkara di bumi ini membuat kita kehilangan fokus atau tidak fokus. Mari, saudara, saya ajak kita semua, kita kembali kepada fokus, saudara. Fokus yang benar adalah memikirkan perkara-perkara surgawi, saudara. Ada banyak aturan, ada banyak istiadat di muka bumi ini yang membuat kita kehilangan fokus. Sekali lagi, ada banyak perkara orang meninggal. Ada kalanya banyak etnis Indonesia masih percaya bahwa orang meninggal itu akan mempengaruhi orang yang hidup, atau orang hidup itu masih punya hubungan dengan orang yang mati. Sehingga apa? Dia membuat kuburannya luar biasa dengan megah, saudara, bahkan mengeluarkan jutaan rupiah atau miliaran untuk persiapan pekuburannya, karena dianggap ini orang yang bisa mendatangkan nanti kemudian rezeki atau berkat dalam kehidupan mereka. Malah sekarang, saudara, masih banyak juga dunia modern ini, masih banyak orang yang datang ke kuburan dan bertanya-tanya kepada nenek moyang yang sudah mati, bagaimana anak cucunya, bagaimana kehidupan kedepannya, masih bertanya, saudara. Padahal firman Tuhan sudah bilang dia tidak di tempatnya lagi, tempatnya tinggal, dia juga tidak mengenal tempat tinggalnya, saudara. Dia sudah pergi dan kita tidak lagi ada hubungan dengan mereka, saudara. Tidak ada lagi, firman Tuhan, ya. Saudara, jangan kehilangan fokus. Ada juga kepercayaan yang selama ini juga saya jadi kontraktor, saudara. Ada juga orang-orang yang percaya kalau misalnya bekerja hari Selasa itu pamali, itu mendatangkan kecelakaan atau kerugian nanti. Itu seperti itu. Ada juga orang berusaha dengan mengatakan, oh hari ini tutup karena ini hari-hari nggak boleh, ini hari sial. Padahal Tuhan menjadikan semua hari itu sama, saudara. Sekali lagi, semua hari itu sama. Kita beribadah hari Minggu karena memang itu hari libur, kita punya banyak waktu. Boleh kita ibadah di hari yang lain, boleh. Bukan masalah harinya, saudara. Tetapi masalahnya kita mau berfellowship dengan saudara seiman kita. Di sana ada janji Tuhan, di sana ada berkat Tuhan, kita saling menolong, kita saling menasihati. Itu poinnya, bukan soal harinya, saudara. Tetapi kalau misalnya saudara punya suatu keyakinan, punya suatu memastikan diri saudara bahwa saya harus beribadah hari itu, ya sudah, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan karena hari itu, saudara. Lakukan kalau hari itu saudara mau memfokuskan untuk ibadah, lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Nah, jadi banyak hal di dunia ini sebenarnya bukan dosa sebenarnya, tapi itu beban yang merintangi kita. Semuanya merintangi kita, saudara. Kalau kita membaca Ibrani, ya, Ibrani 12, saudara. Ibrani 12 itu ayat 1 dan 2. Karena itu kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berlomba dalam perlombaan kehidupan dunia ini, meninggalkan segala beban dan dosa, saudara. Banyak sekali beban dalam hidup kita tinggalkan, saudara. Dan kita tertuju mata kita kepada Kristus.
Haleluya. Sekali lagi, mari kita memfokuskan hidup kita di dalam Kristus, dalam perkara-perkara surgawi. Banyak aturan-aturan dunia ini, saudara, yang kita ikuti, sebenarnya itu aturan manusia, bukan aturan dari Allah. Saudara tahu, saya tegaskan kepada kita, kita sudah hidup dalam kerajaan surga. Haleluya. Maka aturan-aturan yang kita lakukan adalah aturan-aturan surga. Ada aturan dunia, selalu itu di bawah aturan surga. Aturan surga itu nilainya lebih tinggi karena di sana mengandung janji dan kehidupan kekal buat kita semua. Aturan dunia kita lakukan karena kita punya aturan yang utama. Dunia menghendaki kita sopan, dunia menghendaki kita tertib. Firman Tuhan lebih daripada itu, saudara. Kalau firman Tuhan berkata engkau disuruh berjalan 1 mil, engkau berjalan 3 mil, dan selebihnya engkau melakukan lebih daripada aturan-aturan dunia ini, saudara. Artinya bebaskan hidupmu dengan aturan-aturan dunia ini. Bukan saudara tidak melakukan, tapi lakukan firman Tuhan, saudara. Saudara kalau mau fokus kepada Tuhan, lakukan aturan kerajaan sorga. Ya saudara, sekali lagi, kalau saudara mau fokus pada kerajaan sorga, maka lakukanlah aturan-aturan Kristus dalam hidup saudara. Fokus kita, pikiran kita pada kerajaan sorga. Sekali lagi, fokus kita, pikiran kita pada kerajaan sorga. Apa yang kita pikirkan sehari-hari, itu yang menentukan kita. Sebab apa yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan, itu yang kita perbuat, itu yang kita perkatakan. Mari kita melakukan, berpikir seperti ini. Pikiran ini yang harus wajib ada pada kita, saudara. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Inilah perkara-perkara sorga, saudara, perkara-perkara yang di atas yang harus kita pikirkan. Semuanya tergantung daripada pikiran kita, fokus kita. Saya mau ambil contoh, saudara, untuk lebih sederhana, ya saudara, bagaimana fokus kita saat ini. Ada 2 orang yang bekerja, si Yohanes sama Lukas. Dua-duanya pakai seragam yang sama, putih hitam. Kalau pokoknya ada seragam sama. Ini tidak kelihatan nih, ini mana Yohanes, ini mana Lukas. Tapi kita tahu ini Yohanes, ini Lukas. Mereka bekerja dalam waktu yang sama, dua-duanya direktur dan melakukan perjalanan yang giat, dua-duanya. Tetapi si Yohanes ini, saudara, dia punya fokus yang berbeda. Nanti kalau saya ada uang banyak, saya akan beli rumah lagi. Nanti kalau saya punya mobil, punya uang banyak, saya akan beli mobil lagi. Nanti kalau saya akan dapat uang banyak ini, THR dan sebagainya, bonus, saya akan pergi jalan-jalan ke luar negeri, sekian hari, sekian minggu bersama keluarga. Saya menghabiskan uang ini untuk jalan-jalan dan sebagainya. Fokusnya adalah perkara-perkara dunia ini, saudara. Sementara si Lukas kerjanya sama dia, ya. Dia juga orang Kristen, dua-duanya orang Kristen, tapi dia punya fokus yang berbeda. Nanti kalau saya punya uang, saya akan membantu pekerjaan Tuhan. Nanti kalau saya punya uang, saya akan membantu orang miskin. Nanti kalau saya punya uang, saya akan berikan ini buat hamba Tuhan. Nanti kalau saya punya uang, saya ajak keluarga saya untuk melayani di panti wirda, panti asuhan dan sebagainya. Nanti saudara kalau punya. Jadi dua-duanya punya fokus yang berbeda. Nanti kalau saya maunya hidup saya ini berkenan kepada Tuhan. Saya maunya hidup ini semakin hari semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Saya mau iman saya semakin bertambah-tambah. Jadi fokus, semua orangnya sama kelihatan, tetapi yang membedakan mereka adalah fokus. Saudara, mari kita punya fokus yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita beralih kepada fokus yang setiap hari kita bicara tentang hal ecek-ecek. Mari kita fokus, milikilah fokus di tahun yang baru ini dan selanjutnya dalam perkara-perkara surgawi. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami minta kepadamu Bapa, biarlah kami boleh hidup di dalam dunia ini dan fokus kepada perkara-perkara surgawi, perkara di atas. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi pada seri berikutnya, renungan dalam seri yang lain. Haleluya. Amin.